harapan saya eh, apa namanya efek dari kita selalu bisa membuat event atau acara tersebut bisa meningkatkan. Oh ya. Meningkatkan atau kalau bahasa umumnya bisa memberikan manfaat banyak bagi semua orang. Artinya begini. Mungkin yang dapat imbas langsung mungkin para bakul koi mungkin Iya. ketika ada seperti itu. Tapi yang tidak langsung kan banyak setiap ada acara. Ada yang sesuatu hal yang menarik di sini. Kenapa sih harus dikasih nama lembah suci koi gitu kan? Nah, di samping saya sudah ada owner dari Lembah Suci Koi. Oke, kita tanya-tanya sedikit tentang sejarah, tentang kenapa sih dikasih nama Lembah Suci Koi itu. Oke, di sebelah saya, ya ini ownernya dari Lembah Suci Koi, namanya Pak Faizun. Ini Lembah Suci Koi beralamatkan di Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Oke, langsung aja kita tanya-tanya sama ownernya dari Lembah Suci Koi. Nah, ini Om, kenapa sih harus dikasih nama Lembah Suci Koi gitu? Ya gini sebenarnya, kita kan kebetulan ini lokasi kita kan di sebuah lembah. Iya. Dulu itu ya berhubung warisan leluhur lah. Ini di sebuah lembah apa namanya di Ledokan gitu, makanya kemudian sebenarnya ya mengacu dari ada sebuah apa namanya kisahnya Nabi Musa dulu pernah pergi ke namanya Wadil Muqaddas, sebuah lembah yang suci. Nah, makanya kita istilahnya kalau orang Jawa ya, ngalap barokah atau ngalap sesuatu dari situ. Iya. Mudah-mudahan ini dari sebuah lembah yang punya apa esensi atau potensinya seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Sudah berapa lama? Ini kalau memproklamirkan diri secara nama sih belum lama, baru sekitar ya 4-5 tahun yang lalu. Cuman kalau masalah kolam dan ngingu ikan atau Iya. apa namanya Budidaya ikan, bahkan lamanya kolam ini seumuran dengan kelahiran saya. Jadi ketika bangun di sini memang kolam juga ikut dibangun. Oh, jadi kalau untuk masalah ikan ini sudah lama, cuman untuk fokus ke koinnya itu baru sekitar 5 tahun ya. Gini, untuk secara teredukasi kita baru begitu. Artinya kalau sejak dulu sih, sejak bapak saya masih ada itu suka ngingu ikan-ikan hias, koi, apalagi kolam biasa. Tapi kan jadi kan tahu sendiri bagaimana ketika koi itu di kolam-kolam liar lah istilahnya di kolam. Iya. Sekarang pun masih banyak, cuman kan apa namanya faktor untuk kemudian kita istilah kalau orang Jawa itu bejo-bejan urip alhamdulillah, mati ya wis. Ya. Tidak ada sebuah penanganan khusus. Nah kemudian setelah sekian lama, kemudian dalam waktu 5 atau beberapa tahun terakhir saya mencoba sebenarnya gimana sih untuk kita berusaha membudidayakan atau ya mungkin bahasanya belum sampai kemudian, tapi ngingu koi sing kira-kira bisa bertahan lama atau selalu urip. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah sekian lama, hampir 5 tahunan itu fokus di koi, Om, produk yang dihasilkan apa aja, Om? Selain anakan atau budaya atau apa itu? Gini, sebenarnya kalau untuk sampai jadi gini, menurut saya itu tahap breeding atau menjadi breeder koi itu tahap level yang paling tinggi bagi seorang pembudidaya koi. Kita akan tahu kalau misalnya di Jepang nama farm itu sangat berpengaruh terhadap hasil produknya. Itu memang butuh proses penelitian dalam waktu lama. Saya pribadi belum berani memproklamirkan bahwa saya masih butuh banyak ilmu untuk sampai ke tahap seorang breeder. Masih butuh banyak ilmu. Mulai dari bagaimana memilih kualitas indukan, mensortir anakan, sampai nanti kemudian kita menggrade A, B, C, D, high quality, low quality, itu butuh semua proses, sarana, prasarana, sebagainya. Cuman yang jelas begini, sejak beberapa tahun terakhir ini, satu hal yang kemudian kita bisa present untuk masa depan kita, yaitu tentang ilmu terkait dengan ikan koi. Nah itu edukasi atau ilmu itu yang sejak awal harus kita bangun, meskipun kita belum mampu untuk sampai ke tahap itu. Itu yang kita bangun sejak sekarang. Ya. Nah, terus yang disediakan dari Lembah Suci Koi ini
apa aja? Maksudnya jenis koi apa aja? Kalau untuk jenis koi sih macam-macam ya. Kita punya, karena ini sisi lain dari tadi ya. Artinya Iya. di sisi lain kita kan bakul. Pakul. koi. Bakul koi itu ya manut pasar Om. Manut pasar. Manut pasar. Artinya manut pasar ya pasar itu yang banyak diserap yang mana. Kalau untuk rata-rata sih kalau pasar kita di sini kebanyakan grade yang sedang lah. Masih sedang. Kalau untuk sing apa namanya istilahnya yang kropiok banget atau dalban banget mereka juga nggak mau, tapi ketika yang bagus banget juga mereka nggak kurang apa dompetnya yang kurang kuat. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau hasil produk yang dijual di Lembah Suci Koi ini itu produk sendiri dari lokal atau mungkin dari luar daerah, Om? Sebagian besar kita dari luar daerah, sebagian besar karena Iya. kan begini, artinya terus terang ketika selama kami mendalami tentang perkoian, kita bertemu dengan beberapa guru atau mentor terkait Iya. hal tersebut. Mau nggak mau harus kita akui seperti itu. Mereka lebih senior, yang dari daerah, terutama dari daerah Blitar, Kediri, Tulungagung. Jadi dari hasil kita apa namanya merguru istilahnya, berguru dengan mereka, akhirnya kan kemudian terjalin hubungan kerjasama. Iya. Oh kalau begitu kita ambil produk mereka yang kelas apa. Jadi ada kerjasama seperti itu. Ini saya lagi panen Om, yang mana yang cocok, saya minta yang seperti ini, kira-kira seperti itu. Oke. Ada memang produk kita sendiri, tapi masih jarang. Maksudnya Ya. sedikit lah. Sedikit karena mungkin keterbatasan lahan atau keterbatasan apa ya? Karena kalau di Wonosobo ini juga bisa dibilang gampang-gampang susah ya Om kalau budidaya Oke. ya Om. Budidaya di Wonosobo memang ya kalau istilah apa namanya, kayak seperti peribahasa itu kan lain lubuk lain belalang. Iya. Kita berburu di satu tempat dengan sebuah metode tertentu, ketika kita terapkan di Wonosobo belum tentu sama. 100% seperti itu. Benar. Jadi butuh kita apa namanya ya, analisa lebih ketika di Iya. Wonosobo. Meskipun secara umum, secara garis besar, potensi Wonosobo mengembangkan perikanan secara umum loh ya, Iya. dan khusus kepada koi sangat besar sekali. Karena faktor utama kita sudah sangat mendukung, apa itu air. Sudah sangat mendukung. Masalah yang lain itu, ya kalau orang maksudnya gini, misalkan ya, kita bukannya membandingkan, tapi kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah yang lain, daerah panas sebagainya, mereka airnya tidak sejebar-jebur Wonosobo. Iya. Tidak semelimpah di Tidak Wonosobo semelimpah ya. di sini. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa kok di sini masih kita belum bisa berhasil seperti mereka? Jadi kan ada faktor-faktor itu harus kita urai. Oke. Harus kita kita urai lebih lanjut. Nah, ini Om, selama jualan koi ya Om ya, goalnya apa Om? Maksudnya ini loh, suatu manfaat yang kalau dibandingkan dulu hanya sekedar ngingu ikan, nah sekarang udah teredukasi, itu manfaat terbesar itu apa Om? Ini pertanyaan agak berat Mas G. Sambil Udah di sini. Oke. Ini sebenarnya artinya bahwasanya yang jelas kita apa ya, ini sebagai makhluk manusia normal, artinya pertama kita untuk apa bergelut di dunia koi atau budidaya koi terus terang, atau lebih mengerucut lagi sebagai bakul koi, kita kan biar lebih spesifik, Iya, kita kan bakul pengen koi. untuk cari nafkah dapur ngebul. Iya. Prinsip dasar seperti itu, prinsip dasarnya. Cuman dalam perjalanan kemudian setiap anggaplah kemudian naik, yang setiap bisnis atau setiap usaha pasti kan ada apa namanya Pasang surut. nah ada ritme atau ada celah yang harus apa namanya nggak selalu mulus. Iya. Ada beberapa hal yang harus kita kembali kita urai atau kita apa namanya ya, apa istilahnya ya, kalau bagaimana kita berpikir bagaimana cara untuk memajukan usaha tersebut. Oke. Kira-kira seperti itu prinsip dasar. Kemudian berjalannya waktu kan seperti itu. Artinya karena koi ini berbeda dengan ikan konsumsi. Teknik atau metode atau apa ya, celah atau ritme ikan koi atau ikan koi, hias itu berbeda dengan ikan konsumsi. Jelas berbeda. Kalau ikan konsumsi yang kita butuhkan adalah serapan konsumsi untuk warung makan sebagainya dan kawan-kawan, semakin banyak akan semakin bagus, Iya. konsumsi semakin laku. Tapi kalau koi kan tidak bisa seperti itu, karena terkait dengan sebuah apa ya, koi itu ada sebuah feel atau soul, ada rasa. Iya. Jadi orang hobi itu kan
itu sesuatu karena nilainya kan kadang beda-beda, apalagi nanti kalau masalah terkait dengan harga koi kan pasti nominal itu ya tergantung mau ketemu mau gitu. Iya, benar. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana cara untuk seperti itu. Kita lihat di beberapa kota lain kok mereka bisa maju dengan perkoian mereka di beberapa kota lain. Iya, benar, Kita benar. akhirnya berpikir gimana ya caranya kita biar seperti itu. Meskipun nanti akan ada efek yang lebih luas. Dan itu sangat bagus. Artinya apa? Bukan cuma untuk sebagai misalkan hanya untuk saya pribadi, enggak. Ini pasti akan berefek untuk semua bakul kira-kira lah. Iya. Semua penggiat koi di Wonosobo. Caranya bagaimana? Yuk ayo kita kumpulkan bagaimana kita supaya ada gerakan atau geliat supaya koi itu muncul. Ada sebuah gebrakan baru yang membuat misalnya pembudidaya, breeder atau apa itu punya wadah untuk menunjukkan apa sih selama ini yang sudah dicapai mereka gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu sangat perlu, beda dengan konsumsi, sangat perlu sekali. Nah, seperti itu ya. Karena Pak siapa tuh? Pak Izun. Nah, karena dengar-dengar juga Pak Faizun ini adalah salah satu ketua dari bukan salah satu, maksudnya Pak Faizun ini adalah ketua dari salah satu kelompok koi yang ada di Wonosobo, cuy. Jadi beliau ini juga salah satu orang penggagas acara yang kemarin sempat diadakan di Wonosobo juga, dan dengar-dengar di bulan depan juga akan ada acara serupa juga. Nanti kita tanya secara detail ya dari Pak Faizun ini, kenapa sih kok punya pemikiran untuk bikin konsep acara seperti itu? Itu awalnya gimana itu? Kembali ke tadi prinsip dasar bahwasannya hal yang paling bisa untuk memunculkan potensi koi di Wonosobo, sehingga efeknya nanti kan kepada para bakul koi terutama ya, baik bakul, penggiat koi ataupun semua penghobi koi yang ada di pecinta dan penghobi di Wonosobo itu bisa naik. Salah satunya apa? Ya kita bikin sebuah event atau acara. Ya. Selama ini yang sudah ada bahkan di Indonesia atau bahkan di dunia, yaitu sebuah event seperti acara show. Cuman kebetulan berhubung kita ketemu dengan beberapa mentor, kita bukan cuma ingin untuk menunjukkan ikan kita, bukan. Ya. Kita selain itu butuh jadi ngeten Mas. Artinya betul kita salah satu tujuan kita adalah berbisnis mencari untung. Tapi ada sisi lain yang lebih penting atau juga tidak kalah penting. Apa itu? Edukasi tentang hal tersebut. Edukasi itu sangat penting, makanya waktu kita dulu pertama bikin di yang berkali berlari awal kita bikin namanya Sarasehan Koi. Jadi di situ namanya sebenarnya kelas latber, tapi di jam awal ketika orang lagi mulai mau bisnis dan sebagainya, kita sudah melaksanakan Sarasehan, ya kumpul bareng kemudian diskusi ngobrol bareng dengan beberapa pakar koi yang kita undang dan kita ajak atau kita undang lah untuk bisa menjadi acara itu juga merupakan juri. Habis itu baru penjurian. Demikian pula acara yang kemudian di awal tahun 2001 di Garung itu, di Omah Tentrem, itu juga konsepnya seperti itu. Satu hari kita buat seminar full, hari kedua kita penjurian. Jadi selalu ada nilai edukasi yang ingin kita tampilkan. Nah, ini kalau dengar-dengar bulan Maret kan ada acara juga yang diprakarsai oleh panjenengan. Ya, itu lewat, kalau nggak salah itu Telaga Menjer Koiso ya Om ya. Nah, itu konsep acaranya seperti apa Om? Konsep acaranya ya sementara masih tahap konsep nih. Cuman ini butuh di masih butuh kita matangkan. Iya. Kalau misalkan seandainya nanti bisa berjalan dengan mulus, ini keinginan loh, belum terjadi. Kita sudah konteks sempat dengan beberapa teman-teman, atau anggaplah misalkan yang sudah familiar di dunia perkoian, yaitu Mr. Keko. Kita sudah sempat beberapa kali komunikasi. Pokoknya kalau untuk masalah edukasi atau berbagi ilmu di Wonosobo itu sangat siap. Kalau untuk kita belum bisa memastikan apakah besok akan ada seperti itu, kan yang jelas prinsipnya itu begini. Wonosobo punya potensi wisata di media. Ya. Nah, kemudian ada juga potensi perikanan di sana. Kenapa tidak kita gabungkan? Artinya yang kita sasar di sana adalah potensi wisata Wonosobo dan juga potensi perikanan, terutama lebih khusus pada koi. Karena saya juga mulai banyak di Keramba itu ikan-ikan koi di sana. Nah, kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata Wonosobo untuk bikin acara di sana. Secara garis umum seperti itu. Jadi konsep acaranya selain nanti ada penjurian, juga ada edukasinya di situ ya Om ya.
kita berharap seperti itu, tapi kan masih butuh banyak apa namanya, masih harus dimatangkan ya. Artinya kita masih butuh apa ya, waktu luang dari si pemateri tersebut, bisa atau tidak. Kalau itu bisa kita gabung. Nanti di situ beberapa pakar bisa semacam mungkin uji klinik lah atau apalah 1-2 jam atau setengah jam untuk memberikan masukan atau saran-saran kepada para penggiat koi di Wonosobo. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Buat kalian semua mungkin nanti flyernya ada di untuk ininya ada di kolom deskripsi ya. Nanti saya cantumkan juga. Mungkin buat teman-teman yang ada di luar Wonosobo atau mungkin di Wonosobo sendiri yang belum tahu bahwa tanggal berapa 4 sampai 6 Maret itu akan ada event di Wonosobo ya, namanya Telaga Major Koi Show. Nanti flyernya akan disertakan juga di video ini. Jadi buat teman-teman bisa nanti untuk kontak person untuk apa bisa dilihat di situ ya. Nah ini Om, kalau rencana event itu nanti pesertanya dari mana aja Om? Kalau peserta kita sih tidak membatasi, siapapun boleh masuk. Jadi nggak ada batasan, siapapun yang yang mau ikut serta silahkan, nggak ada batasan. Kalau untuk jumlah peserta kira-kira dibatasi nggak Om? Kalau itu kan gini Om, kalau dalam kontes ikan itu kan sebenarnya yang dihitung bukan pesertanya, tapi ikannya. Istilahnya fish entry. Nah kalau fish entry kita nggak batasi juga. Cuman kalau untuk berhubung sekarang suasananya masih PPKM, mungkin nanti akan kalau untuk pengunjung loh ya, pengunjung kan bukan koi, pengunjung itu macam-macam lah. Pengunjung bisa dan kawan-kawan paling ya terkait dengan pihak Satgas Covid terkait prokesnya itulah. Tapi kalau untuk ikan pure ikan yang dikumpulkan, nggak ada orang di dalamnya. Oke, jadi selain tadi beliaunya sebagai penggagas sebuah acara juga, selain bakul koi juga ya Om. Nah ini harapan ke depan untuk perkoian di Wonosobo Om, seperti apa Om? Harapan saya efek dari kita selalu bisa membuat event atau acara tersebut bisa meningkatkan. Meningkatkan atau kalau bahasa umumnya bisa memberikan manfaat banyak bagi semua orang. Artinya begini. Mungkin yang dapat imbas langsung mungkin para bakul koi ketika ada seperti itu, tapi yang tidak langsung kan banyak. Setiap ada acara bakul koi payu, kita koi itu butuh garam banyak, bakul garam payu. Nanti ketika banyak tamu butuh gula banyak, payu kopi. Jadi imbasnya ketika semakin ada ada ritme atau ada riak terkait dengan kemajuan kita sasarannya adalah bisa meningkatkan perekonomian meskipun hanya dari satu sisi kita, yaitu dari lewat dunia perkoian bisa memberikan dampak perekonomian di Wonosobo secara luas, kira-kira seperti itu. Nah, terus kalau pesan-pesannya ini Om buat penghobi ataupun breeder ataupun penjual bakul lah istilahnya untuk bakul koi yang ada di Wonosobo ini, pesan-pesannya apa Om? Pesannya gini, artinya koi itu unik dan menarik, juga eksotik. Jadi jangan bosan untuk selalu bisa untuk memelihara koi, atau yang sudah pernah gagal terus belajar terus koi itu sesuatu yang sangat unik. Sangat unik sekali. Nah ini Om, sebuah motivasi nih Om, bisa disampaikan mungkin sebuah sepatah dua patah kata motivasi buat para viewer dari konten ikan semuanya, ada nggak Om? Quote-nya buat quote hari ini. Quote-nya apa ya? Banyak ya Mas. Cuman gini, quote paling utama adalah selagi kita masih hidup sebisa mungkin memberikan manfaat banyak bagi orang lain. Nah itu, jadi buat kalian semua, demikian tadi sedikit kita sudah panjang lebar ya ngomong tentang perkoian, tentang event. Jadi nah ini di tanggal 4 sampai 6 Maret 2022 ada wisata koi ya, Telaga Major Koi Show. Buat teman-teman semua yang ada di luar Wonosobo atau di luar kota, bisa nanti flyernya akan saya cantumkan di video ini. Jadi buat kalian semua yang mungkin punya koleksi ikan bagus, ingin ikut kontes nanti untuk
secara detailnya ada di video ini dan ada di kolom deskripsi.